Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu hukum Kristus. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hukum Kristus. Kita buka di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita semua sudah tahu bahwa di dalam perjanjian lama kita kenal dengan hukum Musa. Salah satu dari hukum Musa yaitu gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, itulah inti dari hukum Musa. Nah, kekasih Tuhan, tetapi beda dengan hukum Kristus. Nah, hukum Kristus adalah hukum kasih, hukum yang sempurna, yang memerdekakan orang, hukum kerajaan Allah, hukum kemerdekaan. Itulah hukum Kristus. Nah, hukum kasih berasal dari Allah. Dan sejak di Taman Eden sudah ada hukum kasih itu. Saya berikan contoh, kekasih Tuhan. Waktu Adam dan Hawa berdosa kepada Allah, Allah tidak langsung memusnahkan atau membunuh mereka. Dan Allah membuat manusia yang baru untuk gantikan Adam dan Hawa pada waktu itu. Allah tidak melakukan itu. Tetapi Allah mempertahankan mereka. Allah mengasihi mereka. Allah menutupi ketelanjangan mereka dengan mengorbankan seekor binatang untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa pada waktu itu. Itu yang dilakukan Allah. Nah, Kejadian 3 ayat yang ke-21 kita bisa lihat di sana sangat jelas. Allah membunuh seekor binatang untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Nah, itu yang terjadi di Taman Eden. Jadi kasih Allah, hukum Allah itu sudah ada di Taman Eden. Nah, kalau bukan Allah adalah kasih, maka pengorbanan itu tidak mungkin terjadi. Tetapi karena Allah adalah kasih, maka pengorbanan itu terjadi. Nah, itulah hukum kasih di Taman Eden. Nah, tetapi kekasih Tuhan, pada zaman Musa, hukum kasih ini hilang. Yang ada hanya gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu yang ada di tengah-tengah hukum Musa pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan hukum kasih yang sudah hilang itu. Kristus datang dengan membawa kasih itu, dan kasih itu adalah pribadi Kristus sendiri. Itulah kasih itu. Jadi hukum kasih adalah hukum Kristus, dan itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus adalah kasih. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu ingat, kita perlu tahu bahwa Kristus adalah kasih. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita mau lihat kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna, maka lihat saja pribadi Kristus. Itulah kasih yang hidup di tengah-tengah kita. Kita lihat saja pribadi Kristus. Itulah kasih yang hidup di tengah-tengah kita, hidup di dalam kita. Nah, itulah kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna. Nah, kekasih Tuhan, jadi hukum kasih atau hukum Kristus itu seperti apa? Seperti apa hukum kasih atau hukum Kristus itu? Kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Galatia 6 ayat yang kedua. Saya bacakan sekali lagi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini artinya bahwa ketika kita bertindak, berkata-kata, berpikir, melangkah, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah dan ajaran Kristus, maka dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus atau hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu hukum Kristus. Nah, kekasih Tuhan, salah satu contoh dari hukum Kristus atau hukum kasih ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang tadi kita baca. Ada kalimat bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, itulah salah satu contoh
hukum Kristus atau hukum kasih. Nah, kalimat bertolong-tolonglah menanggung bebanmu merupakan kalimat perintah, peringatan dan nasihat yang tegas bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, supaya kita harus memikul, menolong atau menanggung beban orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lemah atau saudara-saudara kita yang kurang dewasa. Nah, itulah hukum kasih. Salah satu contoh dari hukum Kristus, hukum kasih. Nah, kekasih Tuhan, hal ini lebih dipertegas lagi di dalam Roma 14 ayat yang pertama. Dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan juga di dalam Roma 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sangat jelas kekasih Tuhan, itulah hukum kasih. Salah satu contoh dari hukum Kristus atau hukum kasih itu. Nah, kekasih Tuhan, di dalam hukum Kristus atau hukum kasih itu ada pengorbanan, saling menanggung, saling memperhatikan, murah hati, tidak bosan berbuat baik dan tidak bermegah dalam hal apapun. Selain di dalam salib Kristus, kita harus bermegah di dalam salib Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau memenuhi hukum Kristus atau hukum kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka kita harus berkorban. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita harus berkorban. Yang kuat menanggung yang lemah, baik secara materi maupun iman. Jangan sampai terjadi kekasih Tuhan, kita satu gereja tapi ada orang yang mati kelaparan karena tidak punya makan. Tidak sekolah karena tidak punya biaya, karena miskin, atau meninggalkan Tuhan, atau sesat karena imannya lemah. Jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi maka kita melanggar hukum Kristus atau hukum kasih itu. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan, maka secara tubuh Kristus kita akan kuat, kita akan sehat dan bertumbuh, baik secara jasmani maupun iman kita. Dan kita akan berdampak bagi perkembangan pekerjaan Tuhan, bagi perkembangan gereja Tuhan. Gereja akan bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas, itu yang akan terjadi. Nah, kekasih Tuhan, jiwa-jiwa baru akan bertambah dan nama Tuhan dipermuliakan, seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab dan hidup memenuhi hukum Kristus, hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memenuhi hukum Kristus atau hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan hukum kasih, hukum Kristus itu di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada di rumah sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mau berkarya di dalam kehidupan kami. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.